Sahabat bisnis dan profesional, teman-teman semuanya, pagi hari ini saya akan sharing tentang marketing mix ya. Bagaimana formulasi marketing mix untuk memenangkan persaingan. Sahabat bisnis, marketing mix itu ada 4P. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, harga, yang ketiga adalah place atau distribusi channel, yang keempat adalah promotion. Bagaimana mempromosikan produk kita agar diketahui dan diminati oleh customer maupun calon customer. Saya mulai dengan marketing mix yang P pertama, yaitu produk. Produk itu ada dua, dari segi konten dan yang kedua adalah dari segi konteks. Konten adalah manfaat dari produk itu sendiri. Misalnya, sebuah produk itu mampu memberikan manfaat untuk mengurangi rasa haus, ya, air ya. Kemudian produk itu memiliki aroma sehingga begitu kita hirup, kita cium, itu dapat membuat kita menjadi segar. Itu adalah konten dari produk itu sendiri. Nah, kemudian produk dari segi konteks itu apa yang kita bisa offering kepada customer. Yang konteks adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada customer. Misalnya kecepatan pengiriman, misalnya ketersediaan jasa pelayanan purna jual yang kita bisa tawarkan kepada customer. Dan kalau dari segi konten, itu packaging juga termasuk di dalam konten ya. Konten itu yang memberikan manfaat, dan packaging ya, packaging untuk membungkus dan membuat produk itu menjadi menarik. Dan yang kedua adalah price ya, harga. Harga adalah sejumlah nominal uang yang kita tawarkan kepada customer untuk mengganti produk yang kita berikan. Ya, price itu adalah harga jual yang kita tentukan. Normally, harga jual itu adalah harga pokok produksi ditambah dengan margin keuntungan yang kita inginkan. Misalnya, contoh, kita memproduksi sebuah produk, katakanlah produk A senilai Rp100.000. Kita ingin margin keuntungan sebesar 10%. Nah, 10% dari Rp10.000 adalah 1.000, dan kemudian harga jual kita menjadi 11.000. Kalau harga pokok produksi kita 10.000, itu margin 10%. Ya, semudah itu kita menentukan harga. Nah, kemudian kalau sebuah produk yang diminati, biasanya harga akan semakin meningkat. Jadi teman-teman, sahabat bisnis, buatlah produk Anda semakin diminati, buatlah produk Anda memiliki keunggulan yang banyak, akhirnya harga jual akan bisa sedikit atau mungkin ya di atas rata-rata daripada harga jual produk yang ada di pasaran. Ya, umumnya, sahabat bisnis, harga sangat berbanding lurus dengan kualitas. Semakin kualitas sebuah produk dan barang, harga yang kita berikan juga semakin tinggi. Ya, normalnya seperti itu. Namun ada satu konsep yang sangat excellent, di mana produk yang sangat bagus dengan harga yang kompetitif. Tingkat kesulitan untuk membuat produk tersebut lebih sulit dibandingkan dengan harga tinggi, kualitas tinggi. Karena kita harus mencapai skala produksi yang bagus, optimalisasi pembelian yang bagus, sehingga apa yang kita dapatkan kita bisa berikan kembali kepada customer. Kita giving value for customer. Nah, P yang ketiga adalah place atau saluran distribusi. Sahabat bisnis, saluran distribusi saat ini ada offline dan online ya. Kalau offline seperti apa? Kita ada buka toko, kita ada buka kios, kita menjualnya di pasar. Itu adalah serangkaian penjualan saluran distribusi menggunakan offline ya. Itu normally pada pedagang menggunakan seperti itu. Namun di akhir-akhir ini, beberapa tahun yang baru-baru belakangan ini, online menjadi trending. Apalagi pada saat pandemik seperti yang kita rasakan, pandemik COVID-19 ini, membuat produk itu disalurkan melalui online atau digital. Online kita bisa pilih dua. Yang pertama adalah web yang kita bangun atau perusahaan bangun sendiri. Perusahaan memiliki official store atau virtual office, virtual shop sendiri dengan menggunakan website ya.
website sendiri, di sana bisa transaksi, bisa listing produk perusahaan, kemudian bisa menjual, dan di sana juga ada harga yang diberikan kepada customer. Nah, jikalau perusahaan tidak ingin menggunakan website yang dibangun sendiri, tentunya kalau website sendiri harganya pasti lebih mahal ya, karena kita perlu satu web developer dan kita butuh waktu untuk mengembangkan web yang benar-benar ready untuk menjual atau memasarkan produk kita. Nah, perusahaan atau kita bisa, sahabat bisnis bisa menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan macam-macam di platform online marketplace yang tersedia saat ini. Ini sangat mempermudah kita, sangat mempermudah sahabat bisnis untuk memperkenalkan dan menjual produk kepada customer. Karena di dalam marketplace tersebut memiliki komunitas yang cukup banyak, biasanya jutaan yang calon customer juga banyak, mereka bisa memilih dan kemudian mereka bisa juga membandingkan produk-produk yang dijual. Namun sekali lagi sahabat bisnis ya, karena transparansi daripada digital ini semakin tinggi, artinya semua bisa diakses melalui digital, persaingan harga cenderung semakin ketat. So, sahabat bisnis saya sarankan adalah jikalau ingin listing di marketplace, usahakan pilihlah produk-produk yang benar-benar berkualitas, memiliki keunggulan, ya. Jikalau memiliki perbedaan lebih bagus, artinya tidak semua orang memiliki produk yang sama dengan perusahaan kita. Ini is very good untuk mencegah persaingan harga, karena semakin digitalization, harga akan semakin transparan. Beda sedikit, customer akan memilih produk yang sama dari kompetitor. Ya, nah P yang keempat adalah promotion. Promotion saat ini juga ada offline dan online. Offline seperti apa? Kita bisa buat brosur, kemudian promosi kita bisa melalui pameran, billboard, kemudian baliho, kemudian umbul-umbul, kemudian kita bisa plang toko, ya, kemudian kita bisa buat stiker untuk ditempelkan, stiker berjalan di mobil, kemudian di toko-toko atau di keramaian. Nah, saat ini juga populer menggunakan online, ya, teman-teman dan sahabat bisnis. Online itu seperti kita bisa menggunakan platform yang murah meriah, yang tidak menggunakan biaya, ya, kecuali jika kita ingin untuk mempercepat promosi kita kepada jangkauan yang lebih luas. Biasanya ada berbayar juga, tapi yang tidak mengeluarkan biaya juga ada, seperti Instagram. Ya, Instagram itu sangat bagus sekali untuk kita promosikan produk kita. Dan jangan lupa ya, kita harus ingat bahwa apa yang dipromosikan melalui Instagram, pada saat foto dan produk atau video singkat yang kita tampilin, ya, di bawahnya pada saat ada kolom feed atau komen, usahakan ditulis sedetail, ya, captionnya sedetail mungkin, sehingga calon customer itu mengerti apa yang kita tawarkan, apa yang kita berikan. Dan tentunya jikalau ada web atau marketplace yang ikut mendukung penjualan produk kita, itu akan sangat bagus, ya. Demikian juga Facebook, ya, Facebook juga bisa. Jikalau teman-teman di Facebook sudah banyak dan produk kita memiliki keunggulan, kita mulai bisa memikirkan membuat satu fans page, ya, halaman untuk customer kita, halaman untuk penggemar atau calon customer kita yang ingin mencari produk dan jasa yang kita berikan. Dari sana kita harus update secara terus-menerus, dan platform ini tidak mengeluarkan biaya kecuali jikalau kita ingin mempercepat komunikasi dengan jangkauan lebih luas, biasanya akan berbayar, ya, dengan segmentasi dan geografi yang lebih luas lagi, dan sangat terjangkau harganya. Mulai kombinasikan antara offline dan online. Dan yang ketiga juga yang paling sering digunakan adalah platform YouTube. Ya, YouTube itu kita bisa upload video panjang, dan kemudian kita bisa cerita banyak, ya, kemudian bisa ada audio dan video. Dan YouTube itu mempermudah kita membangun konten, karena begitu kita tulis nama channel kita, orang akan mencari channel kita, dan video-video yang kita upload itu akan dengan mudah itu dilihat, walaupun sudah tersimpan lama, dan biasanya bisa diketahui dengan menggunakan kata-kata search melalui kata-kata atau kalimat yang diinginkan. Dengan sangat mudah, ya. Sekarang 3 platform ini yang banyak membantu promosi produk dan jasa perusahaan, dan
itu murah dan bahkan tidak perlu membayar biaya. So, marketing mix ada 4P. Yang pertama produk, apa yang kita offering kepada customer, tentunya bisa memberikan manfaat. Yang kedua adalah price, harga yang kita tetapkan untuk produk jual kita. Dan kemudian yang ketiga adalah saluran distribusi, place, apa yang menjadi tempat menjadi penyaluran produk kita. Dan keempat, tidak kalah penting adalah promotion. Bagaimana kita mempromosikan produk kita kepada customer. Ingat, sangat mudah untuk mengetahui apakah taktik marketing, yaitu marketing mix yang kita jalankan, itu bisa berhasil atau tidak. Nah, teman-teman sahabat bisnis dan profesional bisa melihat YouTube video saya yang sebelumnya tentang SWOT analysis. SWOT analysis bagaimana mengukur kekuatan kita, kelemahan kita, dan opportunity serta ancaman yang kita hadapi. Kemudian, sahabat bisnis, compare dan kombinasikan dengan marketing mix. Bapak Ibu, sahabat bisnis dan teman-teman semuanya akan mengetahui jikalau marketing mix yang kita jalankan, produk kita memiliki keunggulan dibanding kompetitor, kita memiliki 1/4 potensi untuk menang. Harga kita bisa menang dengan kompetitor, berarti sudah 50%. Saluran distribusi kita melalui offline dan online, kita 25% mungkin dibandingkan dengan kompetitor, akan mendapatkan keuntungan atau kekuatan 75%. Promosi, kalau kita bisa kuat dan aktivasi online dan offline, kita akan kuat secara 4 sisi marketing mix. Nah, ini akan mempermudah kita untuk memenangkan persaingan. Jikalau marketing mix, Bapak Ibu, ya, kalau di analisis SWOT itu lemah di produk, lemah di harga, lemah di distribusi, hanya kita kuat atau Bapak Ibu hanya rajin untuk promosi, apakah bisa mencapai sesuatu penjualan yang bagus? Belum tentu, karena hanya kuat di promosi artinya hanya 25% dari 100% yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha atau pebisnis, ya. Ingat ya, 4 masing-masing kontribusi 25%. Jikalau bisa kita kuat secara totali 4/4 itu very good, ya. Tetapi minimal kita harus memenangkan. Jikalau ingin memenangkan persaingan, harus ada 3 variabel marketing mix yang kuat dibandingkan kompetitor. Nah, demikian tentang marketing mix pagi hari ini. Semoga yang saya berikan, yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat bisnis semuanya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.